Dahulu kala, ada seorang ahlul bait yang datang dari Hadramaut untuk berkhidmat dan tinggal di India. Nama beliau adalah Al-Habib Muhammad Maula Dangal Al-Atos dan tinggal di hutan yang jauh dari perkotaan. Dalam kehidupan sehari-harinya, Habib ini dikenal sering tidak menggunakan pakaian, dan tidurnya pun cuma di dahan-dahan pohon saja. Masyarakat Hindu di sekitar hutan itu seringkali mengunjungi Al-Habib, dan akhirnya banyak orang masuk Islam. Apabila ada masyarakat yang sakit, mereka segera pergi ke kediaman Habib dengan membawa air untuk diobati. Dengan karomahnya Al-Habib, masyarakat yang sakit bisa segera sembuh. Kisah ini disadur dari kitab Tajul Aros karya Habib Ali bin Husain Al-Atos. Tidak ada satu orang pun yang telah masuk ke hutan itu, lalu kembali lagi, kecuali telah beragama Islam. Setiap harinya ada saja orang-orang yang telah masuk agama Islam dan belajar kepada Al-Habib Muhammad Maula Dangal Al-Atos. Hari demi hari, banyak orang yang mendengar tentang kehebatan Al-Habib. Dan oleh karenanya, semakin banyak pula orang yang mau menemui Al-Habib. Akhirnya, pada suatu waktu, ada sebuah kerajaan di mana banyak prajuritnya yang telah masuk agama Islam. Karena sering pergi ke hutan hanya untuk menemui Al-Habib, akhirnya berita ini sampai terdengar sang raja tentang banyak orang, bahkan prajurit kerajaannya sendiri yang sudah pindah keyakinannya. Sang raja bertanya kepada prajuritnya yang telah masuk Islam. Apabila prajuritnya tidak menjawab pertanyaannya, maka akan dibunuhnya. Siapakah orang yang telah mengajak kalian untuk mengkhianati agama Hindu? Para prajurit menjawab, ada seorang Habib yang tinggal di dalam hutan, yang mana Habib itu tidak memakai baju, tidur pun di dahan pohon hutan. Habib itulah yang mengajak kami untuk ke agama yang benar. Mendengar itu, sang raja pun menjadi marah kepada Al-Habib Muhammad Maula Dangal Al-Atos. Maka, segera dia mengajak prajuritnya yang masih pengikut agamanya untuk mengunjungi Al-Habib Muhammad Maula Dangal Al-Atos. Tatkala sang raja sudah sampai di kediaman Al-Habib, sang raja berkata, "Duhai Habib, maukah engkau untuk menghentikan pekerjaanmu, paksaanmu, untuk mengajak rakyatku untuk masuk ke dalam agamamu? Jika tidak, maka besok akan aku hancurkan ratakan semua hutan ini dengan rombongan pasukan gajah-gajahku." Dengan tenang, Al-Habib Muhammad Maula Dangal Al-Atos pun menjawab, "Aku tidak pernah memaksa mereka, tapi mereka sendirilah yang telah datang kepadaku. Dan aku persilahkan, jika engkau memang berniat mau hancurkan hutan ini. Aku tunggu kedatanganmu besok." Dan pada esok harinya, seorang muridnya Al-Habib Muhammad Maula Dangal Al-Atos datang melapor dan berkata, "Ya Habib, mereka telah datang membawa rombongan gajah-gajahnya datang ke sini." Al-Habib Muhammad Maula Dangal Al-Atos lalu menjawab, "Tenang saja, ketika sampai pasukan gajah-gajah, sang raja mau menghancurkan hutan tersebut." Al-Habib Muhammad Maula Dangal Al-Atos pun mengangkat tangannya dan berdoa, "Ya Allah, izinkan aku untuk memerintahkan nyamuk-nyamukmu agar memerangi gajah-gajah itu." Kemudian, nyamuk-nyamuk di hutan itu pun bergerak semua untuk memerangi rombongan pasukan gajah-gajah itu. Terjadilah pertempuran hebat antara pasukan gajah yang bertubuh raksasa dengan pasukan nyamuk yang tubuhnya hampir tidak terlihat karena kecilnya. Namun, seberapa besarnya pasukan gajah tidak dapat melawan pasukan nyamuk tersebut. Sampailah gajah-gajah itu kesakitan dan berlari meninggalkan hutan tersebut. Sang raja pun mendekat ke Al-Habib Muhammad Maula Dangal Al-Atos sambil berkata, "Wahai Habib, aku mengaku kalah. Jangan ajak aku masuk ke agamamu, dan aku tidak akan lagi melarang siapapun untuk menemuimu, masuk ke agamamu, dan aku berjanji, setiap hari Jumat, aku akan datang ke sini,
membawakan makanan untukmu, wahai Habib." Sang raja pun memenuhi janjinya. Setiap hari Jumat, sang raja acap kali datang menemui Al-Habib untuk hanya sekedar memberikan makanan dan mencium tangan Al-Habib Muhammad Maula Dangal Al-Atosh. Beberapa tahun kemudian, sang raja pun telah meninggal. Karena sang raja beragama Hindu, maka mayatnya pun harus dibakar. Ada yang aneh, ketika seharusnya semua bagian tubuh telah habis dibakar, masyarakat setempat mendapati adanya 2 anggota tubuh yang tidak terbakar. Lalu mereka mencoba membakarnya lagi, tapi tetap saja tidak bisa terbakar juga. Sampai dicoba beberapa kali pun, hasilnya tetap sama, 2 anggota tubuh ini tidak terbakar. Dua anggota tubuh itu adalah tangan dan mulutnya sang raja. Masyarakat yang membakar jasad sang raja pun menjadi heran dan membawa kedua anggota tubuh sang raja yang tidak bisa dibakar kepada Al-Habib Muhammad Maula Dangal Al-Atosh. Mereka lalu berkata, "Ya Habib, kenapa tangan dan mulutnya sang raja tidak bisa dibakar? Ada apa ini?" Al-Habib Muhammad Maula Dangal Al-Atosh menjawab, "Bagaimana tangan dan mulutnya bisa terbakar, sedangkan setiap hari Jumat beliau datang kepadaku hanya untuk musofahah, bersalaman, dan mencium tanganku dengan mulutnya. Aku ini Ahlul Bait, anak cucunya seseorang yang telah diharamkan atasnya api, bukan sampai situ saja, bahkan aku setiap hari didatangi olehnya, yakni Rasulullah. Aku bermusyafahah, bersalaman, dan mencium tangan Rasulullah. Semenjak itulah, negara India banyak masuk agama Islam, karena telah menyaksikan karomah Habib Muhammad Maula Dangal Al-Atosh."